Halo anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Kita sama-sama belajar lagi ya mengenai nilai-nilai Pancasila. Nah, apa itu dasar negara Indonesia? Dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Nah, ini adalah lambang dasar negara Indonesia, yaitu burung Garuda. Nah, ini adalah 5 lambang Pancasila, di mana terdapat masing-masing arti dari setiap sila. Yang pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, di mana mengandung nilai kepercayaan kepada Tuhan, toleransi antar umat beragama, dan kerukunan. Dalam hal ini, negara menjamin kebebasan setiap masyarakat untuk memeluk dan beribadah sesuai agamanya masing-masing. Setiap masyarakat harus mempunyai sikap toleransi, menghormati kepercayaan orang lain, dan tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Nah, yang kedua, itu sila kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana memiliki nilai persamaan derajat, tenggang rasa, dan peduli kepada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus bertenggang rasa, tidak boleh semena-mena atau bertindak merendahkan orang lain. Dan kita tidak boleh membedakan perlakuan antar masyarakat. Oke anak-anak? Nah, sila yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana di dalam Persatuan Indonesia mengandung nilai mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sehingga seluruh rakyat Indonesia harus bersatu, berjuang demi keutuhan bangsa, menjauhkan perselisihan yang dapat memecah persatuan bangsa Indonesia. Jadi kita harus bersatu untuk kepentingan Indonesia. Nah, sila yang keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana mengandung nilai musyawarah dalam membuat keputusan dan menghormati perbedaan pendapat. Nah, kita di dalam menghadapi permasalahan yang menyangkut kepentingan bersama, sebaiknya diselesaikan secara musyawarah. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa ya anak-anak, jangan dijadikan sumber perpecahan. Dengan berdiskusi untuk mencapai mufakat, semua dapat diselesaikan dengan baik. Nah, ini adalah sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila kelima itu mengandung nilai adil dengan cara menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, di mana negara memperlakukan setiap masyarakat dengan adil dan sama kedudukannya di dalam hukum. Kita juga harus berteman tanpa memandang suku, agama, ras, maupun pekerjaannya. Jadi tidak boleh membeda-bedakan ya. Nah, selain itu, kita juga mau belajar nilai-nilai Pancasila dalam kisah sejarah Indonesia. Tentu kita melihat akan ada nilai-nilai Pancasila di dalam kisah sejarah Indonesia, di mana itu ada pada masa penjajahan, pada detik-detik proklamasi, pada saat proklamasi, dan pada saat mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang kita sudah belajar di masa penjajahan dan detik-detik proklamasi, sehingga kita mau lihat nih, contoh nilai Pancasila apa yang bisa kita lihat di dalam masa penjajahan maupun di masa detik-detik proklamasi. Nah, pada nilai Pancasila pada masa penjajahan kita bisa lihat di sila kedua contohnya ya, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, di mana seharusnya rakyat Indonesia diperlakukan dengan baik dan tidak semena-mena. Karena pada saat itu rakyat Indonesia dipaksa bekerja seperti kerja rodi atau romusa. Nah, di sini kita lihat bahwa pada saat masa penjajahan rakyat Indonesia diperlakukan dengan tidak baik ya. Jadi seharusnya sila apa yang harus ada pada saat masa penjajahan? Nah, salah satunya itu sila kedua. Nah, kalian juga bisa menentukan sila apa ya yang kita bisa lihat di pada masa penjajahan. Nah, ini adalah contohnya ya anak-anak. Jadi masih ada nilai Pancasila yang lain yang bisa kita ambil. Nah, pada saat detik-detik proklamasi, itu Ibu lihat ada sila keempat. Nilai sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, di mana
nilai sila keempat, kita lihat sudah menunjukkan nilai sila keempat di mana golongan muda dan golongan tua berdiskusi, bermusyawarah mengenai kemerdekaan Indonesia sehingga mencapai kesepakatan. Nah, di sini kita lihat bahwa sudah menunjukkan nilai sila keempat, yang tadi belum. Jadi kita bisa lihat, kita bisa menentukan contoh nilai sila atau nilai Pancasila itu dari yang sudah dan yang belum. Oke? Nah, sehingga tugas anak-anak sekarang adalah tentukan dan jelaskan satu nilai Pancasila yang terdapat dalam masa penjajahan atau detik-detik proklamasi. Jadi, tuliskan satu saja dan dijelaskan ya, mau pilih masa penjajahan atau detik-detik proklamasi. Dan Ibu harap bisa beda dari contoh yang Ibu berikan. Kalian bisa lihat dari kisah yang mana di dalam masa penjajahan dan detik-detik proklamasi. Dijelaskan dan tuliskan. Oke anak-anak, jadi tuliskan satu nilai Pancasila yang terdapat dalam masa penjajahan atau detik-detik proklamasi. Satu saja, pilih ya. Satu saja, mau di masa penjajahan atau detik-detik proklamasi. Oke, paham? Oke, kita sudah selesai. Semangat semuanya dan tetap bersukacita. Sampai jumpa anak-anak.